Oke, selamat malam teman-teman. Semangat pagi, luar biasa. Teman-teman, hari ini dengan program Inspirasi Bareng Sahabat, saya akan bersama dengan narasumber kita, yaitu Pak Made Putrawan. Oke, saya invite beliau dulu. Oke, luar biasa. Semangat pagi. Selamat malam, Pak Made. Selamat malam, kami ucapkan dari Bali. Ya, waktu di sana jam 9 malam ya, Pak Made ya. Ya, saat ini di Bali cukup indah, dingin, Oke. tetapi terkadang cukup panas karena suasana selama 6 bulan ini membuat kita selalu termenung dari pagi sampai malam. Namun Oh, hikmahnya ada saja di dalam 6 bulan terakhir ini. Biarkan ya. kita terpuruk, biarkan kita jatuh ke jurang, saatnya kita akan naik ke langit. Semangat, merdeka. Merdeka. Wow, luar biasa. Oke Pak Made, semangat Pak Made. Kita coba tularkan dalam 1 jam ke depan ini Pak Made bersama dengan teman-teman. Sambil menunggu teman-teman yang join, mungkin kita perkenalkan diri dulu Pak Made. Saya akan secara singkat akan memberikan waktu untuk Pak Made memperkenalkan diri sebagai sosok seorang pengusaha yang ada di Bali. Dipersilakan Pak Made. Dengan kerendahan hati, dengan rasa semangat yang tinggi, Ya, perkenankanlah nama saya Made Putrawan, seorang putra daerah yang banyak merantau di negeri orang, sampai ke luar negeri, dan akhirnya pulang juga ke kandung Pulau Bali. Saya oh, seorang seniman yang memiliki museum yang cita-cita juga menjadikan Pulau Dewata ini lebih berbudaya dan lebih uh, mencitrakan bahwa bangsa Indonesia khususnya di Pulau Bali ini adalah bangsa yang mencintai budayanya sehingga digemari oleh turis negara. Biarkan terpuruk saat ini, namun saatnya kita tiba untuk tersenyum kembali. Itulah wow. singkat dari saya. Yes, luar biasa. Mungkin izin saya apa namanya memberikan eh, penjelasan mengenai profil dari Pak Made sendiri sebagai sosok seorang pengusaha yang sekarang aktif di komisaris di PT Bali Pekatu Graha dan sebagai seorang founder dari Alam Hotel Group yang teman-teman pasti sudah tahu dan juga sebagai owner dari Museum Puma Bali. Wah, ini saya sampai sekarang belum punya kesempatan nih datang ke tempat Pak Made nih di museumnya. Di dalam museumnya itu isinya apa aja ya Pak Made? Jadi seperti saya katakan tadi bahwa saya adalah mencintai budaya Indonesia. Maka Oke. saya saat ini telah melestarikan hasil karya budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Apa yang dinamakan Museum Tribal Art. Yang mungkin tidak banyak orang tidak mengetahui. Sesungguhnya barang-barang inilah yang sangat bernilai historis di negeri ini. Karena saya berhasil mengumpulkan sejak 25 tahun yang lalu, saya lestarikan di sebuah museum di Pulau Bali ini. Oke, oke. Wow, luar biasa. Kebanggaan anak bangsa. Saya bangga sebagai orang Indonesia. Pak Made bangga sebagai orang Indonesia. Beraneka ragam macam suku, agama, dan ras yang mempunyai banyak sekali budaya. Salah satu dari tokoh kita adalah Pak Made yang berkarya dan selalu memberikan
karya-karyanya melalui puisi-puisinya yang dipajang atau dikaryakan di dalam museum Pak Made sendiri. Wow, ini inspirasi banget, luar biasa banget, khususnya untuk kaum milenial, untuk kaum muda yang saat ini banyak akan terus mencari inspirasi dan semangat baru seperti Pak Made ini. Kita harus belajar dengan Pak Made. Luar biasa. Oke, Pak Made, sebelum kita masuk, ini sudah ada beberapa yang sudah join, kita sapa dulu ya Pak Made ya. Ada Ibu Anet, ada Kevin, ada Build Info underscore makeup, ada Ibu Lisawati, ada P. Haristandio dari Yogyakarta. Wow, luar biasa. Oke, teman-teman, hari ini di program Inspirasi Bareng Sahabat, bareng Pak Made, kita akan membawakan topik yang mungkin sangat menantang ya, yaitu pemulihan sektor UMKM dan pariwisata pasca pandemi COVID-19. Nah, teman-teman, melihat dari dampak secara global di pandemi COVID-19 ini, berdasarkan data dari World Travel and Tourist Council, WTTC, dampak yang nyata pada perjalanan dan pariwisata akibat wabah corona adalah berpotensi mengakibatkan sekitar 50 juta orang di seluruh dunia kehilangan pekerjaan. Jadi kita bicara mengenai dampak secara nasional, ya ini salah satunya kota-kota pariwisata seperti di Bali, Yogyakarta, dan tempat-tempat lain. Di sektor pariwisata tentunya dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI, memprediksi potensi kerugian industri pariwisata Indonesia akibat virus COVID-19 ini mencapai 1, miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2,1 triliun. Wow, angka yang sangat luar biasa. Dan dari sektor aircraft, ekonomi kreatif UMKM sendiri, berdasarkan data yang diolah oleh P2E LIPI, dampak penurunan pariwisata terhadap UMKM itu otomatis bergerak di usaha makanan dan minuman, Mamin. Mikro mencapai 27%. Sedangkan dampak terhadap usaha kecil makanan minuman itu sebesar 1,77%. Dan usaha menengah itu di angka 0,07%. Sehingga pengaruh dari virus corona ini terhadap unit usaha kerajinan dari kayu, rotan, usaha mikro, itu secara data berada di angka 17,03%. Sehingga konsumsi rumah tangga pun juga akan terkoreksi antara 0,5 sampai 0,8%. Padahal UMKM itu memegang peranan penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Berdasarkan data dari BI, pada tahun 2016, UMKM mendominasi 99,9% unit bisnis di Indonesia. Dari angka tersebut, jenis usaha mikro itu paling banyak menyerap tenaga kerja hingga 87%. Wow, ini angka yang sangat besar sekali peranan dari UMKM, sehingga dari angka-angka tadi, dampak yang sangat luar biasa dari COVID ini menyebabkan terancamnya. Yang kata orang sekarang ini muncul ketakutan ada yang namanya resesi, perekonomian yang terus minus. Tadi saya bicara singkat dengan partner saya, Ibu Lisa, dari Sekuritas. Per hari ini angka kuartal kedua pertumbuhan GDP Indonesia itu minus 5%. Minus 5%. Di kuartal pertama sudah positif di atas 3, berapa persen. Di kuartal kedua ini Pak Made sudah minus 5%. Ini menunjukkan angka yang mungkin kita sangat khawatirkan. Tapi jangan khawatir, kita masih mempunyai potensi-potensi sumber daya manusia, sumber daya alam yang tidak seperti di negara lain, sehingga kita yakin bisa merebound market. Sehingga otomatis tahun depan ya kita dengan secara optimis bisa recovery dari perekonomian yang ada. Nah,
Ya, itu mungkin data dari awal yang saya berikan ke teman-teman. Nah, Pak Made, sebagai pelaku usaha bisnis pariwisata, gimana nih Pak Made dampak COVID di Bali dari sektor pendidikan, pariwisata, otomatis yang merembet ke perhotelan, transportasi, UMKM, seni dan hiburan. Gimana Pak Made kondisi di sana? Untuk memulihkan perekonomian di Indonesia, terutama pemulihan di sektor pariwisata, khususnya di Bali, marilah kita membahas sedikit mengenai COVID-19. Ya, COVID-19 ini adalah suatu wabah yang mendunia yang telah kita alami. Tetapi hendaknya masyarakat Indonesia ikut membantu program pemerintah untuk mensukseskan dalam rangka memerangi COVID-19. yes. Janganlah ada masyarakat yang berkata nyinyir, berkata-kata menghebohkan, ingin tahu sendiri, konspirasi, dan mungkin kata-kata yang bisa meresahkan masyarakat, yang ikut menyumbangkan untuk buruknya lebih lama lagi sektor pariwisata dan perekonomian di Indonesia. Untuk itulah saya mendukung teman saya Sandi Uno yang teman saat di HIPMI dahulu mendukung kegiatan beliau untuk memajukan UMKM di Indonesia, untuk membantu pemerintah di dalam COVID secara massal, secara gratis, dan hal-hal lain yang telah dikembangkan oleh beliau melalui OKOC-nya. Untuk itu, saya sebagai pengusaha lokal di Bali merasakan betapa terpukulnya pariwisata, perhotelan, UMKM, seni dan hiburan di Pulau Bali ini. Untuk itu, marilah kita bersama-sama bagaimana cara mencari way out, bagaimana kita lebih berinovasi untuk sektor pariwisata yang saat ini sudah hampir mati, tetapi belum mati sesungguhnya, karena masih ada darah segar yang mengalir di seluruh tubuh para wisatawan dan usahawan di Pulau Bali ini. Untuk itu, marilah kita bersama-sama memperbaiki kinerja yang untuk memulai new normal ini dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada, yang diterapkan dan yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, untuk itu kami sangat yakin, kami mempunyai beberapa hotel di Bali dan ikut melakukan keprihatinan ini karena semua karyawan telah kami rumahkan 100%. Tetapi 30%-nya tetap menjaga untuk kelestarian hotel itu, sehingga pada saatnya di new normal yang akan datang, hotel itu pulih kembali. Tetapi jangan bermimpi hari ini untuk pulih. Jangan bermimpi juga akhir tahun untuk pulih. Tetapi kiranya yang paling rasional tahun depan, marilah kita mulai dari nol menuju keberhasilan pengoperasian hotel yang lebih baik lagi. Nah, hotel di Bali hampir saat ini masih kita katakan tutup hampir 99%. Tetapi kapan mulai? Kita pun tidak tahu. Karena apa? Pemerintah asing beberapa pemerintah asing belum membolehkan untuk bepergian ke Indonesia maupun ke Bali pada khususnya. Nah, itulah kita mengimbau kepada pemerintah untuk mengadakan COVID secara massal dengan secara gratis apabila memungkinkan. Untuk menjaga kepercayaan pemerintah luar negeri untuk memperbolehkan tenaga asing ataupun wirausaha asing untuk berwisatawan ke Indonesia. Nah, inilah adalah suatu tantangan bagi kita semua, tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk bagaimana caranya meyakinkan pemerintah luar negeri bahwa Indonesia itu aman, walaupun pemeriksaan COVID masih mungkin paling rendah di dunia. Tetapi yakinlah masyarakat yang beriklim tropis ini yakin mampu
melawan COVID-19 karena daya imunitinya cukup tinggi. Demikian juga untuk UMKM, sangat terpuruk di Pulau Bali ini. Sebagai yang kita ketahui bersama bahwa UMKM sesungguhnya adalah dilakoni oleh bukan penduduk asli Pulau Bali. Hampir 80% UMKM di Pulau Bali berasal dari Pulau Jawa, Pulau Lombok, Sumatera, dan Sumatera dan sekitarnya. Nah, itulah ikut terpuruk. Saat ini mereka UMKM kecil-kecil sudah pulang kampung ke daerahnya masing-masing. Nah, kami ingin mengingatkan kembali kepada pemerintah bahwa bagaimana caranya membantu UMKM ini untuk bisa eksis kembali di Pulau Bali ini. Nah, untuk itu nanti untuk sesi berikutnya saya juga akan mempunyai informasi yang menarik apa yang kami akan lakukan sehingga UMKM di negeri ini tidak terpuruk seperti sekarang ini dan mampu berkembang lebih banyak lagi daripada hari ini. Ya. Kita ketahui bersama bahwa pariwisata khususnya perhotelan merupakan program pemerintah untuk mendapatkan devisa negara yang paling diutamakan selain sektor pertambangan. Nah, itulah yang perlu kita pikirkan bersama sehingga pariwisata, perhotelan, UMKM yang ada di Pulau Bali tidak berdampak cukup lama oleh karena COVID-19 ini masih penuh tanda tanya bagi kita semua. Ya, oke, Pak Made. Luar biasa tantangan kita dari teman-teman yang sebagai pekerja profesional yang sudah berusaha atau berkarya merantau ke Bali dan sekarang dirumahkan dengan kondisi yang ya penuh dengan ketidakpastian. Dan Pak Made, saya dan semua teman-teman berharap pemerintah juga memberikan support full bagaimana mendorong yang namanya sektor dari UMKM tersebut. Nah, dari pekerja di 3 sektor pariwisata yang paling terdampak di COVID-19 ini, kita catat yang pertama adalah penyedia akomodasi dan makanan minuman. Itu paling besar dampaknya di sektor pariwisata ini. Yang kedua adalah perdagangan besar dan eceran, seperti reparasi mobil dan motor, itu dampak yang juga paling besar. Dan yang ketiga, yaitu transportasi dan pergudangan. Jadi 3 bidang ini yang sangat terpengaruh dari sektor pariwisata. Nah, Pak Made, kira-kira mungkin Pak Made ada kasih pandangan atau langkah apa yang harus sebenarnya kita buat penanganan dan strategi di jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang sehingga kita juga terus mempunyai persiapan dalam menghadapi dan sampai nanti pasca di era pandemi. Pak Made ada suatu ide atau langkah yang bisa dijelaskan, Pak Made? Nah, berhubung pandemi ini boleh dikatakan tidak serta-merta akan hilang begitu saja, ini masih membutuhkan waktu kurang lebih 1 sampai 1,5 tahun. Pandemi ini akan terus menghantui dunia pariwisata dan dunia perhotelan khususnya di Bali dan seluruh Indonesia pada umumnya. Nah, untuk jangka pendek ini, untuk bisa mengurangi pengangguran, maka disarankan bagi para pekerja yang sudah banyak menganggur, disarankan melakukan atau mengikuti pelatihan-pelatihan yang cukup banyak dilakukan di negeri ini. Coba saudara buka YouTube, para mentor kita udah berusaha setengah mati untuk memasyarakatkan bagaimana pelatihan-pelatihan bagi calon-calon pengusaha kecil sehingga dia bisa mandiri sambil menunggu sektor pariwisata itu lebih berkembang lagi. Coba kita lihat
sektor pariwisata ini menyebabkan UMKM terpuruk habis. Semua perdagangan mengenai souvenir dan lain-lain, pengusaha-pengusaha kecil itu mati. Tetapi jangan takut, jangan khawatir. Kita masih punya nafas untuk lebih bisa berkembang kembali dengan belajar, belajar, dan belajar. Apa makna dari kata-kata belajar ini? Kita belajar di dunia digital sekarang. Kita belajar di dunia digital ini harus kita manfaatkan sedemikian rupa sehingga kita di rumah pun sudah bisa menghasilkan sesuatu pada saat kita beristirahat di rumah. Kita belajar di online bisa. Kita belajar melalui mentor kalau kita punya dana cukup juga bisa. Dan sebagai informasi, saya pun akan membuat kursus-kursus gratis untuk memperbanyak wirausaha di nah, mungkin untuk sesi berikutnya lebih lengkapnya kami akan juga bisa informasikan sehingga mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi para pekerja yang saat ini dirumahkan. Yes. Wow, luar biasa. Emang perlu suatu ide yang inovatif, dan kreatif. Artinya teman-teman jangan terpuruk dengan kondisi yang saat ini sudah menimpa semua, sudah memberikan dampak kepada semua orang, bahkan hampir sebagian besar negara di dunia. Jadi kita tidak sendiri. Tapi kalau kita fokus dengan masalah, itu otomatis di alam bawah sadar kita, akhirnya kita juga dilanjuti dengan perbuatan-perbuatan yang juga tidak baik. Sedangkan kalau kita terus berinspirasi, memberikan program-program atau kegiatan-kegiatan positif seperti ini, saling membagi, memberi informasi, saling bergandengan tangan untuk melawan yang namanya virus tersebut supaya kita bisa berdamai dan kita bisa menjalani hidup dengan new normal. Juga yang pasti kita harus menciptakan hal-hal yang mungkin saat ini tidak terpikirkan, sehingga menjadikanlah suatu momentum di mana kita akan nanti bisa berkarya dan indah pada waktunya. Kita harus optimis, teman-teman. Pesan dari Pak Made sangat luar biasa bahwa kita mungkin saat ini menjalankan kegiatan yang sifatnya adalah tradisional atau konvensional. Nah, kita rubah. Sekarang sudah era yang namanya era digital marketing. Banyak platform-platform digital yang sudah bisa membantu teman-teman memfasilitasi barang-barang atau jasa-jasa yang akan dipergunakan oleh banyak sektor usaha atau sektor yang memanfaatkan dari barang dan jasa yang Anda tawarkan. Nah, Pak Made, kira-kira yang tadi Pak Made jelaskan mengenai platform digital atau secara teknologi, Pak Made ada suatu pengalaman sendiri atau ada suatu hal yang mungkin bisa di-sharing ke teman-teman, Pak Made? Nah, ini sebetulnya COVID-19 ini membawa hikmah untuk saya pribadi, mungkin juga untuk masyarakat Indonesia pada umumnya. Pada saat kita hampir 5 bulan tidak kemana-mana, mengikuti program pemerintah untuk di rumah saja. Saya mengikuti dengan tenang sambil berpuisi ria di rumah saja. Demikian juga hikmahnya cukup mendalam. Kita banyak berdoa, kita banyak bersemangat, kita ikut merenungi kenapa, ada apa kiranya kok wabah ini sedemikian dahsyat menghantui seluruh manusia di bumi ini. Nah, untuk itu selama 5 bulan saya dari rumah belajar banyak mengenai digital marketing. Bagaimana seorang penghulung, seorang pembantu rumah tangga, seorang penghulung, seorang emak-emak bisa menjadi pengusaha besar karena mereka memanfaatkan digital marketing yang ada di dunia saat ini. Nah, itulah. Jadi kita harus percaya semua kejadian pasti ada hikmahnya. Itu
hikmah yang paling mendalam saya dapatkan. Kemudian di rumah saja saya membuat beberapa tim untuk tim pengajar mengenai digital marketing yang jumlahnya kurang lebih 10 orang dari Jakarta, dari Bali, dan dari seluruh Indonesia. Untuk itu, saya akan membuat kursus gratis yang bersertifikat untuk para pekerja yang saat ini ratusan ribu jumlahnya seluruh Indonesia. Kenapa kita tidak bantu dengan cara sistem kursus gratis? Tetapi saya mengimbau juga banyak mentor-mentor yang melakukan dengan kursus-kursus tidak gratis. Manusiawi dan sedikit. Kasihlah diskon 90% misalnya, 50% misalnya. Jangan seperti saya memberikan diskon 100%. Sehingga siapapun boleh mengikuti kursus gratis di Mr. Puisi yang akan mulai saya laksanakan nanti pada tanggal 7 Oktober yang akan datang. Nah, hikmahnya sangat banyak. Sudah banyak yang mendaftar. Saya yakin dengan kursus gratis ini, mereka, teman-teman kita, emak-emak, ibu-ibu, siapapun yang ingin ikut memperdalam mengenai digital marketing, bagaimana menjual barang Facebook Ad, bagaimana menjual barang di Google Ad, Instagram Ad, dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Dengan modal Rp500.000, mereka akan bisa sebagai pengusaha-pengusaha kecil di seluruh antero bumi Indonesia ini. Nah, untuk itu, jangan khawatir. Sekali lagi, semangat, bekerja, jangan takut miskin, jangan juga takut kaya. Untuk itu, belajarlah digital marketing mulai hari ini. Nanti semua yang sudah pintar digital marketing, biar tidak melamun, mereka akan bertanya, setelah kami bisa digital marketing, apa yang kami harus jual? Nah, itulah kita harus inovatif, harus bekerja sama dengan UMKM di negeri ini. Sehingga produk-produk UMKM yang tadinya terpuruk bisa kita pasarkan di seantero bumi Indonesia, bahkan mungkin ke seantero dunia. Kita harus pintar memilih produk-produk yang bermanfaat, tetapi berguna dan bermanfaat untuk tubuh manusia kita. Kita harus mensupport UMKM atau UMK yang memproduksi barang-barang kesehatan misalnya. Dan alhamdulillah saya mendapat sebuah produk kesehatan yang sangat berguna bagi kesehatan manusia, di mana produk kesehatan itu namanya virus, ya, jadi sangat berguna. Coba ya Pak Made, suaranya agak terputus, koneksinya mungkin ada gangguan di sana, atau bagaimana, bisa dilanjutkan? Bagaimana, bisa dengar saya? Iya, suaranya agak terputus Pak, gambarnya juga agak terputus nih Pak, mungkin koneksi internetnya ada gangguan. Oh, oke. Oke, terus ya. Oke Pak Made, nggak apa-apa, suaranya masih terdengar, bisa dilanjutkan ya. Coba kira-kira apa lagi yang bisa kita dengarkan? Oke, Pak Made. Tadi Pak Made bicara mengenai konsep dari program yang nanti akan diluncurkan pada bulan Oktober, di mana program itu adalah program penggerak digital. Dan Bapak sudah akan membentuk tim, di mana tim ini bekerja secara
totalitas mengabdi untuk melayani masyarakat yang ada di Bali khususnya. Betul ya Pak Made ya? Ya, betul. Oke, dan tujuannya adalah mendigitalisasi produk-produk dan jasa yang ada di masyarakat Bali sehingga mereka tetap bisa berjualan dengan semaksimal mungkin dengan apa yang mereka punya dan produk-produk tentunya produk-produk yang inovatif dan kreatif. Betul ya Pak Made ya? Ya, betul. Ya, Pak Made bisa cerita sedikit nggak secara teknikal konsepnya itu apakah Pak Made memberikan sistem kepada mereka, pengajaran kepada mereka atau bagaimana Pak? Ada suatu perencanaan yang mereka mungkin kan mereka mempunyai suatu pengetahuan atau pendidikan yang berbeda-beda sehingga mereka sudah siap nantinya untuk melakukan yang namanya digital marketing dari sisi atau dari sektor UMKM. Bisa diceritakan Pak? Jadi kita udah bentuk tim untuk digital marketing ini, di mana nanti programnya biar bisa diikuti oleh seluruh masyarakat kecil ke atas. Makanya kita melakukan kursus dengan melalui handphone. Oke. Jadi tidak perlu dengan dengan laptop dan lain-lain. Sehingga sistem kursusnya nanti betul-betul diformatnya dengan melalui handphone, sehingga bisa lebih jelas bagi yang belum 100% mengerti mengenai digital marketing itu. Oke. Jadi dari peralatan yang dibutuhkan hanya handphone. Jadi Pak Made sediakan suatu sistem dan aplikasi yang nanti akan diberikan pengajaran kepada mereka. Betul ya Pak Made ya? Ya betul. Jadi dengan sistem yang kita berikan itu dengan bimbingan sebelum mereka mulai, mereka akan dapat melakukan kursus selama 1 bulan yang diadakan setiap minggu sekali. Gitu loh. Oke. Wow, luar biasa. Kita doakan bareng-bareng ini suatu program kerja yang sangat menginspirasi dan tentunya akan sangat membantu. Minimal kita memberikan suatu pelayanan kepada mereka supaya mereka bangkit dan optimis dalam menghadapi masa krisis seperti ini, dan kita yakini sampai akhir tahun bahkan sampai awal tahun depan kita juga udah siap menghadapi yang namanya dampak perekonomian yang baru seperti ini. Tadi kita sharing, kebetulan Ibu Lisa juga join dengan kita, salah satu teman saya di Sekuritas, dia berbicara mengenai bagaimana kita punya market rebound nantinya. Meskipun kondisi di kuartal kedua ini angka GDP-nya minus 5%, dibandingkan dengan kuartal 1 masih plus di kurang lebih 3%, di kuartal kedua ini di angka minus 5%. Sehingga dibandingkan, di-compare dengan negara-negara lain seperti Amerika, Eropa yang minusnya sudah di atas 2 digit. Ini suatu tantangan bagi kita sebagai negara yang mewakili negara ASEAN, kita bisa market rebound, bangkit kembali dengan keoptimisan dalam recovery ekonomi ini. Kita yakin Pak Made salah satunya dengan karya-karya beliau yang kita kenal sebagai Mr. Puisi, terus berkarya, dan ini sangat menginspirasi buat saya secara pribadi dan teman-teman yang ada di komunitas seperti saya yang bergabung di komunitas CTM, Certified Theocentric Motivator. Kami dan teman-teman akan siap bersedia jika Pak Made ingin memberikan ilmu kepada kita, dan kita siap untuk membantu memberikan pengajaran kepada teman-teman secara sukarela nih Pak Made. Ya, pada prinsipnya kita sebagai pengusaha ingin membantu juga para UMKM, UMK untuk bisa berkembang lebih besar lagi.
dalam rangka memulihkan perekonomian yang sedang terpuruk saat ini, sehingga mungkin 1-2 tahun ke depan akan lebih baik daripada ini. Untuk itu kita juga berusaha akan melakukan survei lebih dalam lagi, membuat tim lebih banyak lagi, sehingga bisa membentuk ratusan ribu UMKM. Kemudian kita bantu dengan digital marketing untuk memasarkan semua produk-produk yang mereka akan ciptakan. Oke. Wah, saya udah nggak sabar nih Pak Made menunggu program dari Pak Made sudah kick off secepatnya nih Pak Made. Kalau perlu belum sampai Oktober nih Pak Made. Sekarang sudah di Agustus. Perlu waktu 1 bulan ya Pak Made ya. Wow, luar biasa ya. Teman-teman, just info, Pak Made ini adalah seorang pengusaha besar, seniman, budayawan, dan mempunyai suatu museum yang sudah sangat besar dan berkarya di Bali, yang kita kenal sebagai Mr. Puisi. Nah, teman-teman, ini ada suatu berita menarik. Sebelum saya bercerita mengenai berita menariknya, saya sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung dengan kita. Ada mungkin nih teman-teman Pak Gede nih Pak. Pak Gede nih kayak seperti orang-orang Bali nih, teman-teman Pak Made sendiri ya. Ada Pak Gede, ada Pak Sanjaya, ada MK dan Rendrap, ada Ibu Diana, ada Pak Eloy Saluku, master teacher kita, Pak Made, ada Ibu Anissa, ada Karina Stari, wah anaknya Pak Made, apa kabar? Luar biasa. Ada Kelvin Lisawati, ada Adritan, seorang desain interior yang sangat luar biasa. Lalu ada Pak Gede Peri, oke. Wah, cukup banyak. Ada Ibu Yovita, ada Pak Awan, ada PT Tari, Yulian Tari, ada Lisa, oke, ada Diana, ada Sanjaya, ada Indri Sapitri, ada Ayo Momo, dan ada Dian Apollo. Nah, teman-teman, yang join di sini, wah, ini master kita, Mr. Puisi, akan memberikan surprise. Teman-teman, dalam waktu yang sisa setengah jam lagi, kalau teman-teman ingin dibuatkan puisi, tolong berikan komen atau tulisan, ketik di komen di bawah, dan temanya apa aja, bebas, yang terlintas dalam pikiran Anda. Dan Pak Made siap akan memberikan puisi dalam waktu setengah jam ke depan. Betul ya Pak Made ya? Ya, betul. Wah, ayo teman-teman, tulis di komen ini, ketik apa teman-teman yang mau buat suatu puisi dengan tema, terserah bebas dari teman-teman, sehingga Pak Made nanti akan langsung memberikan puisi kepada teman-teman. Jasinpo, Pak Made ini sudah ribuan menciptakan puisi dan sangat legendaris, dan wah, puisi-puisinya indah sekali. Kalau teman-teman mau lihat karya-karya puisinya, bisa lihat di Instagram Pak Made Made Putrawan ya, betul ya Pak ya, Made Putrawan, dan di Twitternya. Jadi ada Instagram dan ada di Twitter. Oke, Pak Dewa Anggi ada minta judul Gemintang nih Pak. Ada ya. Bisa mulai, saya bisa mulai? Boleh Pak. Malam yang dingin tak membuat hatiku bergetar, walaupun di sisiku tidak ada siapa-siapa. Di saat aku memejamkan mata nanti malam, gemintang akan mampir di mimpi-mimpiku yang akan menggema di seluruh hatiku. Bila dia hadir di hati, aku akan sambut dia sebagai teman, dan teman mungkin jadi teman hidupku. Mungkin dia dari kota Surakarta ataupun dari Jakarta, tetapi aku pun tidak tahu. Aku akan memilihnya kota Surakarta
kota itulah adalah kota yang paling indah dalam hidup. Gemintang datang, aku akan mencium pipinya 2 kali. Setelah itu aku akan memeluknya dari malam sampai pagi. Terima kasih. Wah, Gemintang, luar biasa. Ini Pak Made ada menyebut kota Surakarta nih Pak Made. Ada kisah-kisah menarik nih di Surakarta Pak Made. Jadi kisah menariknya karena Pak Jokowi kan dari Surakarta. jadi, Oh, oke. saya ingin meminang orang yang dekat rumahnya Pak Jokowi, nggak tahu namanya siapa. jadi, jadi, jadi mudah-mudahan ini bukan sebuah mimpi ya. Wow, oke. Oke, selamat yang baru join juga. Ada Pak Eka Pras, ada Pak Tony William, ada Dewa Ji tadi yang request puisi. Oke, teman-teman, kalau ada yang request lagi, silakan ketik di komen. Nanti Pak Made akan langsung buatkan puisi spesial untuk Anda. Oke, nah teman-teman, kita lanjuti tadi dengan. Nah, Pak Made, tadi kita sudah bicara mengenai strategi dari digital yang Pak Made nanti akan persiapkan dalam 1 bulan ke depan, dan berita bahagia ini nanti akan dipublish dan akan disebarkan kepada masyarakat di Bali dan teman-teman yang hadir di sini. Nah, tadi Pak Made ada mengungkapkan suatu produk, contohnya salah satu produk Pak Made adalah produk kesehatan. Iya betul ya Pak Made ya? Mungkin tadi saya agak kurang dengar. Bisa diulang lagi Pak Made? Jadi ada sebuah produk dari Korea namanya Virus Keeper. Nah, tapi kalau ingin mengetahui lebih jauh, tolong buka www.mrpuisi.co. Di sana cukup klik di digital marketing. Di situ akan kelihatan bahwa ada produk Virus Keeper di sana. Produk Virus Keeper ini sangat dibutuhkan saat ini karena dia bisa mengeliminasi 99,9% virus, bakteri, dan debu. Sehingga apabila kita dalam ruangan menggunakan AC dengan Virus Keeper, maka ruangan kita akan terbebas dari virus. Nah, itu manfaatnya sangat luar biasa apabila kita pasang di apotek, di gym, di hotel, di restoran, karena mereka tuh sampai 2,5 PM. Jadi tidak mungkin virus itu akan bisa melewati filter Virus Keeper itu. Nah, untuk itu mau menjualkan ini nanti belajar marketing digital dulu melalui Mr. Puisi. Setelah itu, setelah pintar digital marketing, Anda akan menjadi reseller yang ahli dalam pemasaran. Saya akan menyampaikan beberapa produk nantinya, dan ini pun produk bukan dari milik saya juga, produk-produk milik UMKM. Jadi kita ikut membesarkan produk-produk UMKM melalui digital marketing yang kita buat. Nah, itu hikmahnya daripada kursus digital marketing yang kita akan lakukan. Oke. Tadi produk-produk Pak Made sendiri, yang salah satunya adalah Virus Keeper, bisa dilihat di website Bapak ya. Di apa Pak tadi? www.mrpuisi.co. www.mrpuisi.co ya, bukan .com ya Pak ya? Itu bukan .co ya. Oke. Jadi teman-teman yang ingin mengetahui produk yang sangat menarik ini, tentunya produk kesehatan yang akan membantu untuk mengurangi atau memfilter bakteri virus dari salah satunya adalah virus COVID-19, yang nama produknya adalah Virus Keeper. Itu bisa dilihat di www.mrpuisi.co. Oke, ini ada yang mengetik. Oke. Dan nanti produk-produk lainnya, produk-produk UMKM bisa dilihat di situs Pak Made ini ya. Betul ya Pak Made ya? Betul. Oke, luar biasa.
Oke, waktu kita, wah cepet banget, tinggal 15 menit. Ini kita coba sapa lagi. Nah, ada dari Ibu Lisawati, ada Ibu Monica, Lijarta yang baru join. Selamat join, selamat bergabung. Nah, Pak Made, ini ada request lagi nih, judulnya Pelangi. Wah, Pak Made bisa kasih puisi nih buat Ibu Lisawati yang ada di Yogyakarta nih, Pak. Saat ini di Bali, di Jawa, di Sulawesi, di Kalimantan tidak ada pelangi. Pelangi yang ada di Pulau Bangka. Itulah legendaris dari Pulau Bangka yang penuh dengan nostalgia itu. Biarkan pelangi menjerit kesakitan di tebing langit biru, menggema, bercerita mengenai kisah kasih seorang wanita. Wajah dia berbicara dalam mimpi. Saat itu aku menjadi seorang seniman yang pengusaha. Dan disitulah detik-detik awal dari aku seorang pengusaha yang seniman yang mungkin tidak banyak ada di negeri ini. Pelangi itulah memberikan aku inspirasi sehingga aku hidup seperti pelangi seperti hari ini. Thank you. Wow, luar biasa. Iya, luar biasa. Pak Made bisa buat langsung puisi secara instan. Waduh, emang itu udah mendarah daging ya, Pak Made ya. Benar-benar sudah jiwa seninya itu udah melekat banget. Emang seniman yang sangat dikenal di Bali. Semua seniman, termasuk kemarin kita bincang-bincang singkat dengan Pak Made, ada seniman yang sekarang ini lagi apa viral. Mungkin nggak tahu bisa dibicarakan di sini apa enggak, dan mudah-mudahan itu nggak terus berlanjut dan berdebat ke hal-hal yang tidak baik. Betul ya Pak Made ya? Betul, betul. Oke, oke. Oke, wah ini ada yang baru join juga, Ibu Anissa, selamat datang. Ini ada yang request puisi lagi nih, Pak Made. Masih bisa nggak Pak Made? Bisa, bisa, bisa. Oke, judulnya Zona Aman dari Kelvin nih. Oh, dari Kevin ya. Iya. Saat ini tidak ada zona aman di negeri ini. Tidak ada cerita mengenai zona aman. Kenapa? Karena kita belum mau melakukan new normal saat COVID-19 ini. Zona aman bagaimana kita cari? Apabila kita mau ke zona aman, gunakanlah virus keeper untuk melindungi kesehatan tubuh kita. Murah harganya, banyak variasinya, tetapi berguna untuk kesehatan diri kita dan untuk kesehatan masyarakat Indonesia pada umumnya. 55.000 untuk satu AC. Bahkan ada yang 39.000 untuk AC. Tetapi bisa menyelamatkan nyawa kita demi keutuhan, demi kita bisa tersenyum bahagia hari ini dan hari esok. Wow, wow, luar biasa Pak Made. Zona nyaman dengan membeli produk Virus Keeper. Virus Keeper ini mungkin secara singkat Pak Made, itu barangnya itu seperti apa sih Pak? Seperti filter kah atau? Jadi virus keeper ini semacam kayak apa namanya kayak kertas, tetapi ada teknologi nanonya. Di sini teknologi nano kan sudah terkenal di dunia. Virus keeper di Indonesia itu sama dengan virus keeper di dunia, di Prancis, Singapura, Korea, sama produsennya di Korea. Nah itulah saya bangga, grup saya dan saya sendiri bangga menjadi distributor tunggal di Indonesia
Nah, ini prospeknya sangat bagus karena di Jakarta sudah kami pasang banyak sekali. Gedung Jarum kita udah pasang, Lipo dia kita pasang, banyak lagi gedung-gedung yang ngantre untuk kita pasang. Oh, Tetapi jangan kalah, Pulau Bali juga harus memasangnya. Untuk itu, saya telepon teman saya di Jakarta, grup, saya akan pasarkan di Pulau Bali. Ternyata mendapat sambutan yang baik. Maka jangan orang Jakarta aja sehat, Pulau Bali juga harus ikut sehat. yes. Itu. Oke, itu berarti bentuknya kertas itu dipergunakan berapa lama, Pak? Nah, Ini Pak, jadi itu di AC yang kecil itu kan ada 2 filter. ya, Setiap filter itu ukurannya 30 kali 30. Kita oke, hanya tempelkan filter itu di filter AC dengan double tip, kemudian kita pasang. Nah, ini sangat efisien karena pada saat nanti membersihkan AC 3 bulan kemudian baru kita ganti lagi. Berarti kalau satu AC 39.000 selama 3 bulan tidak ada artinya untuk kesehatan kita. Itu oh, maknanya. oke. Wow, luar biasa. Ini suatu pengetahuan baru buat kita, produk baru buat kita yang saya pikir ini merupakan produk yang layak dan patut dipertimbangkan, bahkan harus dipergunakan. Karena untuk saya agak khawatir nih Pak Made, karena saya baru hari ini dan kemarin baru pulang dari Cikarang dan hari ini saya keliling dari Jakarta. Banyak teman-teman di perkantoran ini sudah mulai terjangkit COVID dan langsung ditutup dan disterilkan, sehingga teman-teman yang di perkantoran khususnya mereka udah sangat khawatir, dan bahkan kekhawatiran kita mungkin nanti Pak Gubernur akan memperpanjang PSBB dan bahkan benar-benar semua kerja bisa di rumah nih Pak Made. Tapi mungkin dengan bantuan Untuk dengan itu alat yang seperti karena Pak apa? Made Udah banyak ungkapkan tadi desas-desus sangat mungkin udah membantu. ya, Ya, mungkin udah kenyataan kemungkinan juga virus ini airborne. Makanya diperlukan filter di betul. ruangan. Kalau di Bet- ruangan tidak ada filter berarti kan di ruangan itu akan banyak virusnya. Jadi Yes. kalau kita udah filter, virus itu kan langsung di dalam filter AC, udah tidak ada di ruangan lagi. Kan itu. Oke, oke. Jadi memang ini judul hari ini dampak COVID-19 di Bali ini memang sangat erat dengan produk-produk kesehatan seperti ini gitu loh. Oke, betul. Oke, Pak Made, waktu kita tinggal 5 menit. Mungkin Pak Made bisa kasih closing, penutup, atau saran-saran buat teman-teman. Sebelum ini ada juga nih ada salam dari Pak Alwan dari Lombok, Pak. Sukses terus Iya. Alam Hotel, sukses Sekotong Hills-nya. Oke, luar biasa. Saya pribadi pernah ketemu Pak Made di Lombok dan mau membuat suatu proyek yang saat ini mungkin masih dalam ini Pak ya, progres ya Pak. Ya. Oke. Kita doakan semoga semua cepat berlalu, kita berdamai dengan COVID. Silakan Pak Made, bisa kasih penutup buat teman-teman kita semua. Nah, jadi kita ambil hikmahnya aja. COVID-19 ini adalah suatu musibah untuk Yes, kita dan untuk dunia. ya, Saat ini semua usaha pasti sudah terpuruk sampai di tanah. Tetapi ya, saatnya apabila kita sehat, kita semangat, pasti usaha kita akan melangit, mungkin lebih tinggi dari langit lagi. ya. Demikian moto dari kehidupan saya saat ini. Wow, luar biasa. Oke, Pak Made, sebelum closing juga, saya akan memberikan closing kepada teman-teman, mungkin 3 tips buat para pengusaha, para pemilik bisnis atau UMKM, atau yang bekerja, yang ingin berkarya lebih besar. Yang pertama adalah berikan distraksi yang positif. Apa itu maksudnya? Dengan kondisi situasi yang tidak pasti ini membuat banyak orang pasti khawatir, stres. Kondisi seperti ini bukanlah saat yang tepat untuk
sebenarnya mempromosikan penjualan, bukan hanya karena strategi, seperti menyerang brandmu, tapi juga kemungkinan besar tidak akan tepat sasaran. Jadi, saran saya, pikirkan mengenai bagaimana brandmu, suatu brand, suatu merek, bisa memberikan distraksi yang positif terhadap audiensmu. Salah satunya dengan membangun kisah, seperti Pak Made ini, yang terus membangun kisah, membangun karya di kalangan masyarakat, komunitas di sekitar. Visimu sebagai sebuah brand, seperti tadi Pak Made dengan brandnya Mr. Puisi, itu memberikan suatu distraksi yang sangat positif, dan tentunya dengan penyampaian yang tepat. Gunakan waktu ini untuk membangun semangat banyak orang. Kisah-kisah positif yang tadi Pak Made utarakan dapat menenangkan pikiran. Beberapa brand melakukan ini dengan membangun cerita menarik mengenai pelanggan mereka, alih-alih tentang brand mereka sendiri. Jika kamu memutuskan ini, selalu ingat untuk tetap peka dalam menyampaikan setiap pesan. Yang kedua, yang tadi Pak Made sudah buat strateginya, yaitu lakukan transaksi online. Untuk menghindari penyebaran virus ini, sebisa mungkin hindari transaksi langsung, cashless. Lagi pula sekarang transaksi sudah bisa dilakukan melalui online, seperti e-banking atau internet banking. Jadi kamu tidak perlu repot-repot datang ke bank. Sehingga saat ini juga bank juga sudah memiliki aplikasi tersebut yang dilakukan juga secara real time. Yang ketiga, nah ini yang paling penting, yaitu kaji ulang anggaran dan jaga cash flow. Financial business merupakan hak atau merupakan hal krusial yang perlu diperhatikan, terutama dalam kondisi seperti ini. Keuangan yang dikelola dengan baik dan hati-hati bisa berisiko kepada kelangsungan bisnis Anda. Anggaran merupakan gambaran budget suatu bisnis yang sangat penting untuk dilakukan, baik untuk mengevaluasi hasil kerja maupun membuat perencanaan dan target untuk periode dan tahun berikutnya. Itu 3 tips dari saya, Pak Made. Mungkin ada pesan-pesan atau pesan-pesan sponsor yang akan kita tutup, kita closing. Pak Made, silakan. Oke. Makasih. Sudah cukup ya Pak Made. Terima kasih Pak Made. Waktunya sangat luar biasa. Kita semua sangat terinspirasi dengan apa yang sudah diungkapkan oleh Pak Made. Semangat sebagai karya anak bangsa Bali. Terus berkarya, sehat selalu, sukses selalu. Yes, I can. Keep the smile. Be the nexters. Thank you, Pak Made. Sukses. Thank you, sukses. Bye. Bye. Oke, teman-teman. Terima kasih yang sudah bergabung. Tadi agak terputus sinyalnya, tapi suaranya masih terdengar. Masih ada sisa waktu. Thank you banget Ibu Anet, Pak Heng yang sudah join. Semoga program Inspirasi Bareng Sahabat tetap bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman. Banyak bintang-bintang tamu kita, narasumber kita nanti yang akan tergabung, akan join di dalam program Inspirasi Bareng Sahabat, yang tentunya sangat penting dan sangat menarik dan sangat memberikan inspirasi kepada teman-teman. Oke teman-teman, pamit. Terima kasih atas partisipasi Anda semua. Sukses selalu, salam inspirasi.